Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang perdana mungkin kita akan sama-sama mendengarkan dan juga belajar sekaligus meyakinkan diri kita terhadap eksistensi kita sebagai para pemuda. Semoga dengan hadirnya kita hari ini pada kesempatan kali ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam marilah kita sama-sama curah dan limpahkan pula kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa pula kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para mujahidin dan mujahidatnya. Dan semoga kita menjadi golongan dari umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin sebelumnya, di sini kita komunitas sahabat Madani mengadakan kajian. Mungkin ini baru yang pertama kali gitu ya, kita mengadakan kajian bersama rekan-rekan sekalian. Maka sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu akan memperkenalkan diri gitu ya. Oke. Perkenalkan diri saya Lukman Hanifan gitu. Asalnya dari Cisadas gitu. Mungkin barangkali teman-teman sekalian ada yang sudah pernah bertemu, betul tidak? Sudah bertemu ya? Ya. Oke. Kenapa pada akhirnya gitu kita sahabat Madani mengadakan satu kajian ya, yang harapannya mudah-mudahan kita sebagai para pemuda ya, bisa menjadi pelopor dari peradaban umat Islam gitu. Yang mungkin nanti kita akan dijelaskan di akhir kenapa hadirnya sahabat Madani, apa itu komunitas sahabat Madani gitu. Nah, sehingga hari ini kita awali saja dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian insya Allah kajian pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh moderator. Kepada Kang Rudi kami persilakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nab'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayat. Alhamdulillah, para pemuda-pemuda yang sangat semangat kelihatannya. Dan kita alhamdulillah kita bertemu dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Gun Abdul Basit. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana peran beliau, mungkin ada yang sudah pernah melihat di beberapa YouTube, itu nanti bisa melihat bagaimana beliau menyampaikan konsep sejarah. Dan ini dalam hal ini kita akan sharing dan diskusi tentang pemuda pelopor peradaban. Kenapa pemuda
ada pepatah Arab mengatakan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Betul tidak? Siap jadi pemimpin? Asal lalu. Siap? Siap? Siap. Berarti para pengudinya adalah backing di belakang, kekuatan di belakang yang akan memberikan semangat kepada para pemuda. Ya, adapun beberapa acara yang akan kita lalui dalam pertemuan kita kali ini, atau tadi di awal dari para petugas ataupun dari komunitas sahabat Madani sudah disampaikan. Ini menjadi kali pertama kita bisa hadir dan bisa melaksanakan apa yang menjadi kajian. Yang mungkin hari ini pada malam minggu yang cukup cerah seperti ini, pemuda mah rawas teh kumaha nararangkring juga katanya ararudud gitu deh. Nah, kita coba akan ganti kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ya, di dalam tadi di apa namanya tuh dari pepatah Arab dikatakan tadi bahwa pemuda adalah pemimpin di masa depan. Jadi pemimpin di masa depan harus mempersiapkan diri menjadi manusia-manusia yang terbaik, menjadi pemuda-pemuda yang terbaik. Atau tadi disampaikan di dalam surat Al-Kahfi di ayat 13 ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita tentang ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Nah, itu menjadi landasan kita yang nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Pak Ustadz. Pemuda dan pilar peradaban, tinggal pemuda sebagai pilar peradaban. Ketika menjadi pilar berarti harus kuat dari segala lini. Yang mungkin nanti akan disampaikan sejauh mana peran-peran pemuda khususnya di Islam itu sendiri, dalam kebangkitan Islam itu sendiri ya. Tadi mungkin sudah diawali dengan basmalah, langsung saja mungkin Pak Ustadz secara penyampaian waktu dan tempat kami berikan seluas-luasnya. Jazakallah khairan katsiran Kang Rudi ya. Udah lama gak ketemu ya. Terakhir di mana kita ketemu Ustaz? Terakhir minggu lalu mungkin ya. Berarti belum lama ini. Minggu lalu. Sekarang ditemani dengan 2 gelas kopi ini ya. Yang belum pesan silakan pesan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a huda ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, luar biasa ini berarti kesempatan pertama ya Ustaz ya. Kesempatan pertama di sahabat Madani. Ini pertama juga saya berbicara di komunitas sahabat Madani ini. Kurang tahu juga udah lama apa belum ini sahabat Madani itu. Tapi di Bandung ya, di Bandung sahabat Madani itu kan. Ya alhamdulillah. Saya selalu takjub sebenarnya dengan kehadiran pemuda, apalagi kalau mereka berkumpul di satu momen-momen yang ya seperti ini kita ngaji, yang hari ini barangkali pemuda dan pengajian itu agak sudah mulai tergerus kayaknya Ustaz ya. Itu artinya ini pilihan yang barangkali tidak setiap pemuda itu mengambil pilihan ini. Ini pilihan luar biasa. Di tengah banyak pilihan yang kayaknya lebih menarik malam minggu sekarang. Apalagi tadi nongkrong yang melihat di jalan sih. Kalau nongki itu sekarang juga nongkrong Ustaz. Ya, jadi semangat pemudanya ada lah.
apalagi kopi ini. Temani dengan kopi apa ini itu kafein. Nah, jadi ini ada warisan dari dari orang tua sepertinya. Baik, insya Allah dalam kesempatan pembuka kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir ya, kajian. Betul. Tapi mudah-mudahan ini menjadi awalan bagi kita untuk berkomitmen tentang sesuatu yang barangkali terlihat di judul yang coba saya bawakan. Ini mengandung satu cita-cita, mengandung satu obsesi yang seharusnya ada pada setiap pemuda. Tentang apa? Membangun peradaban. Karena kalau kita bicara tentang peradaban, Islam itu menjadi bukan hanya agama ritual pada dasarnya. Islam dalam sejarahnya itu adalah yang mengisi peradaban manusia. Bahkan tidak ada peradaban yang lebih besar manfaatnya, lebih besar dampaknya dalam membangun manusia itu selain apa yang telah diberikan oleh Islam. Bahkan banyak buku juga Ustaz yang ini penulisnya orang-orang barat yang mengakui itu, gitu ya, yang mengakui bahwa apa yang hari ini dibangga-banggakan oleh barat dengan perkembangannya, mereka tidak pernah bisa lepas dari apa yang diberikan oleh umat Islam. Peran Islam. Artinya modal mereka dapatkan ketika barat itu berinteraksi dengan Islam. Kita bisa cek akar daripada perkembangan teknologi hari ini. Itu muaranya pasti kepada para ulama umat Islam. Jadi ketika berbicara tentang peradaban, sebenarnya ini bukan suatu hal yang asing, tapi bisa kita katakan bahwa ini adalah suatu yang hilang seperti itu. Pemuda asing dengan Islamnya ya hari ini. Islam terasing dengan peradabannya. Nah itu yang sebenarnya ingin kita coba kaji kembali. Sejauh mana peradaban Islam itu bisa kita rekonstruksi, bisa kita hadirkan ulang. Dan ketika berbicara tentang rekonstruksi peradaban, ya tentu harus kembali kepada sejarah peradaban itu dibangun. Dan menariknya, peradaban Islam itu senantiasa para pemuda yang mengambil peran paling banyak. Dimanapun peradaban Islam dibangun, di situ diawali oleh kehadiran tokoh-tokoh muda, para pemuda-pemuda. Kalau kita bicara tentang peradaban awal yang dibangun oleh Rasulullah SAW, ya Rasul sendiri kan pemuda, ya. Rasulullah itu sendiri pemuda. Jadi pemuda itu rentangnya itu bisa dikatakan dari mulai dia balik sampai, ya kalau Rasulullah usia 61 tahun masih bisa melakukan perjalanan dari Madinah ke Tabuk, ya itu kayaknya masih layak disebut pemuda ya. Masih layak Pemuda ya Ustaz ya. Ya, bagi saya. Jadi pemuda itu rentang usianya cukup panjang. Nah ini yang coba kita ingin telaah, gitu ya, berkaitan dengan peran pemuda dalam membangun pilar-pilar peradaban. Ya. Artinya bangunan peradaban Islam ini tidak akan pernah lepas daripada eksistensi para pemuda sebagai pilar-pilarnya.
sebagai pemangku daripada bangunan peradaban itu sendiri. Nah, sehingga di sini saya ingin menyampaikan satu tema sekaligus ajakan barangkali. Sini bisa kelihatan ya semuanya di TV ini. Nah, ini barangkali yang menjadi tema kita, Sababul Ummah, pemuda ummah, wa ma yuradu bihim wa daurihimul mansyud. Nah, apa yang diharapkan dari mereka dan peran yang diinginkan dari mereka. Apa yang diharapkan dari kehadiran para pemuda itu? Ini kan berarti kita berbicara tentang potensi. Selain eksistensi tentu potensi. Ada apa dengan pemuda? Kenapa pemuda itu selalu menjadi topik perbincangan? Kalau tadi saya menyampaikan bahwa pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Artinya kalau kita ingin melihat Indonesia barangkali ya, kita ingin melihat Indonesia 20-30 tahun ke depan, ya kita lihat apa yang dilakukan para pemudanya hari ini. Kalau para pemudanya suram, kayaknya 20-30 tahun generasi cemas kayaknya. generasi cemas. Bukan generasi emas, generasi cemas ini. Padahal pemerintah kita sudah yang menjadi proyeksi 2045 ya saja. 2045 itu menjadi Indonesia emas. Dan jadi Indonesia cemas. Nah ini. Jadi apa yang diharapkan dari para pemuda dan peran yang diinginkan dari mereka itu apa? Jadi bicara tentang potensi, lalu kemudian bagaimana potensi itu bisa terwadahi, ya, bisa terwadahi dalam visi keislaman. Nah ini menjadi satu hal yang penting. Karena ketika bicara tentang kehidupan, ya, kita sebenarnya berbicara tentang keterarahan hidup. Barangkali setiap manusia yang sehat akalnya sepertinya tidak bisa menerima sebuah konsep bahwa kita terlahir di bumi itu seperti atom yang terlempar begitu saja, tanpa ada arah, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud dari keberadaan kita. Kalau teman-teman, saya panggilnya teman-teman saja ya, biar seusia. Kita nggak beda jauh, kayak beda 1 tahun 2 tahun ya. Jangan buka kartus. ya jadi lupa tadi apa sih? Teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pernah nonton ini film Mr. Bean, nggak tahu sekarang masih ada nggak film Mr. Bean? Mr. Bean, tahu Mr. Bean? Tahu nggak? Tahu. Masih ada nggak? Yang pura-pura apa itu teh? Mr. Bean. Ada adegan menarik bagi saya di film itu adalah video pembuka dari setiap episode yang ditayangkan. Apa saya tahu? Oh iya, tiba-tiba muncul cahaya, lalu ada orang yang kemudian jatuh dalam kondisi tertelungkup. Lalu apa, dia kemudian bangkit dalam keadaan kebingungan. Itu lihat saja. Betul. Tapi kayak yang bingung ini. Itu film cukup rutin di masa saya tuh. Jadi asa ini nih serasa berbeda masa ini. Tapi intinya begitu, ya. Jadi di film Mr. Bean itu ada adegan pertama sebagai pembuka video itu demikian. Barangkali ini yang menjadi kecemasan peradaban barat melalui
pesan yang disuguhkan dalam adegan itu. Pertanyaan mendasarnya di situ, siapa manusia? Siapa kita? I am, who am I? Jadi siapa manusia dan kenapa tiba-tiba saya ada di tempat seperti ini, di dunia seperti ini, yang saya sendiri dan setiap kita ini tidak merencanakan kehadiran kita di sini. Bahkan barangkali orang tua kita pun tidak tahu berkaitan dengan rencana kehadiran anaknya akan menjadi seperti apa. Nah, ini di dunia filsafat menjadi sebuah perdebatan yang cukup menarik tentang eksistensi, tentang keberadaan, hakikat daripada keberadaan manusia itu. Kenapa manusia ada? Dan untuk apa keberadaannya? Nah, ini kira-kira seperti itu. Problematika masyarakat modern itu demikian. Atau bahkan bukan hanya masyarakat modern. Dari dulu permasalahan utama manusia itu ya di situ. Mengetahui tentang hakikat dari keberadaan dirinya, mengetahui tentang dasar eksistensial. Karena tadi bahwa manusia itu tidak bisa menerima pada dasarnya keberadaannya itu tanpa memiliki tujuan, tanpa memiliki peran. Karena di situ bobot nilai dari seorang manusia. Kalau Buya Hamka itu pernah menyampaikan, ada satu kutipan yang menarik bagi saya. Beliau menyampaikan begini, kalau manusia sekedar, kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerbau atau kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah pun kerja. Kalau begitu apa bedanya manusia dengan kera kalau hanya sekedar hidup? Atau apa bedanya manusia dengan kerbau kalau hanya sekedar bekerja tanpa tahu apa tujuan dan nilai daripada hidup dan bekerja itu? Nah, ini barangkali menjadi dasar diskusi kita hari ini. Barangkali kita formatnya diskusi kan ya. Nanti insya Allah kita formatnya diskusi. Kita ingin memahami tentang keberperanan. Keberperanan dalam rangka untuk mengisi nilai dari keberadaan kita. Supaya kita betul-betul memang memahami bahwa keberadaan kita itu ada nilainya. Kalau dalam pepatah itu dikatakan wujudihi ka'adami, jangan sampai seperti itu. Keberadaan kita itu seperti tidak adanya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Tapi kita menginginkan bahwa keberadaan kita itu betul-betul terikat dengan peran kita. Adanya kita itu berarti kebermanfaatan. Rasulullah mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik itu adalah manusia yang berperan, manusia yang memberikan manfaat. Kalau bicara manfaat kan bukan untuk dirinya sendiri, tapi kebermanfaatan itu harus sedemikian luas. Dan nilai manusia itu dilihat daripada apa? Keluasan manfaatnya, ruang lingkup manfaatnya di mana dia. Nah, itulah harga. Ya, harga kita tuh di situ sebenarnya. Nah, ketika kita bicara tentang peran kehidupan, jika dikembalikan kepada konsep Islam,
di dalam Al-Quran, Al-Quran memberikan satu konsep yang sangat tegas tentang keberadaan manusia. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh apa yang diciptakan oleh Allah itu memiliki peran. Memiliki peran. Tidak ada yang tidak berperan sebenarnya dalam kehidupan ini. Gunung itu ada perannya jelas. Lautan itu ada perannya. Angin, bahkan seekor nyamuk yang terkadang mengganggu kita ya Ustaz ya. Ya. Itu panas banyak. Itu peran itu luar biasa. Bisa mempekerjakan berapa juta orang barangkali kehadiran nyamuk itu ya. Pabrik obat nyamuk kan nggak kecil gitu. Ya, pabrik obat yang beda nggak kecil. Ya sedikit kebermanfaatan daripada seekor nyamuk saja seperti itu ya saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang manusia. Ya terus saja nanti pemuda. Manusia dan pemuda. Ketika berbicara tentang manusia yang dia memiliki seperangkat yang barangkali ini potensial luar biasa, ya, dan potensi yang ada pada manusia ini hanya menghasilkan sebuah kehidupan yang luar biasa, megah seperti ini. Berbagai macam temuan, berbagai macam fasilitas kehidupan barangkali itu hasil daripada penggunaan daripada potensi yang dimiliki oleh manusia. Jadi luar biasa. Kehidupan manusia yang terus berkembang itu menunjukkan potensi yang sangat besar. Tentu kita tidak ingin kita disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mereka tidak pernah bisa berkembang. Ya, dari awal diciptakan sampai hari ini kehidupannya ya flat seperti itu. Beda dengan manusia. Nah, dalam surah Hud ayat 61 di situ Allah berbicara tentang misi kehidupan. Huwa nasya'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Bahwa dialah yang menciptakan manusia itu fil ardi atau minal ardi, menciptakan dari bumi atau dari tanah. Dengan maksud apa? Wasta'marakum fiha. Dalam rangka untuk apa? Memakmurkan. Jadi ini visi kehidupan kita. Ini adalah agenda setiap manusia yang dihadirkan kepada atau di muka bumi ini oleh Allah. Tidak lepas dari ini, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dalam rangka istamarakum fiha, dalam rangka untuk memakmurkan bumi, di mana itu menjadi unsur ya pembentuk manusia itu sendiri. Nah, jadi kita ini tercipta dari tanah yang merupakan unsur yang paling dominan dari jasad kita, dan tugas kita ini kembali kepada tanah, memakmurkan bumi seperti itu. Artinya di sini ketika kita bicara tentang memakmurkan, berarti kan ini bicara tentang sebuah karya produktif. Tugas ya. Ada tugas yang luar biasa dari keberadaan kita. Ada sebuah tugas produktivitas yang diemban, harus diemban oleh setiap manusia yang hadir di muka bumi ini. Nah, makanya kalau kita bicara tentang kehadiran pemuda muslim, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran dengan aktivitas pemuda muslim.